Siapa yang tidak kenal dengan panda? Mamalia besar berbulu hitam dan putih ini telah menjadi simbol cinta dan perdamaian di seluruh dunia. Tapi, panda bukan hanya sekadar hewan lucu yang doyan rebahan. Di balik wajah imutnya ada kisah perjuangan, keterbatasan, dan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup mereka. Hari ini, kita akan menjelajah lebih dalam, mengenal panda dari sisi yang jarang terlihat, dari asal-usulnya, kebiasaan uniknya, hingga bagaimana manusia berperan dalam menyelamatkan mereka dari kepunahan. Selamat datang di perjalanan bersama panda, sang harta nasional Tiongkok. Panda raksasa hanya bisa ditemukan di satu tempat di dunia, Tiongkok. Mereka tinggal di hutan-hutan bambu yang sejuk, lembab, dan terletak di dataran tinggi. Tiga provinsi yang menjadi rumah alami panda adalah Sichuan, Shaanxi, dan Gansu. Disinilah panda menghabiskan hidupnya, memanjat pohon, menggigit bambu, dan tidur. Namun sayangnya, perkembangan infrastruktur dan pembukaan lahan telah memangkas habitat mereka secara drastis. Di masa lalu, panda bisa ditemukan di hampir seluruh Tiongkok bagian selatan. Kini, habitat mereka terpecah-pecah dan terbatas. Untungnya, berbagai taman konservasi dan cagar alam mulai dibangun untuk melindungi tempat tinggal mereka yang tersisa. Kalau kamu pikir panda itu pemalas, kamu tidak sepenuhnya salah. Panda bisa menghabiskan 10 hingga 16 jam per hari hanya untuk makan. Uniknya, meskipun secara biologis tergolong karnivora, panda memilih menjadi vegetarian. 99% makanannya adalah bambu. Proses berkembang biak panda adalah salah satu tantangan terbesar dalam konservasi mereka. Panda hanya bisa hamil satu kali dalam setahun, dan masa subur betina hanya berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Saat lahir, bayi panda hanya seberat 100 gram, tidak berbulu, buta, dan sangat rapuh. Sang induk akan merawat anaknya dengan penuh perhatian. Anak panda baru bisa berjalan setelah usia 3 bulan, dan baru disapih setelah 18 bulan. Namun, di alam liar, banyak anak panda yang tidak bertahan hidup. Itulah sebabnya, penangkaran memiliki peran penting dalam mempertahankan populasi panda. Pada tahun 1940-an, panda dinyatakan sebagai spesies yang terancam punah. Habitat yang menyempit, perubahan iklim, dan pembalakan liar membuat jumlah mereka terus menurun. Namun, berita baik datang. Berkat upaya konservasi yang luar biasa, jumlah panda mulai meningkat. Kini, status mereka diubah dari terancam menjadi rentan. Tapi perjuangan belum selesai. Lebih dari 60 taman perlindungan telah didirikan. Para ilmuwan melakukan penelitian, pemantauan, dan bahkan melakukan pelepasan panda hasil penangkaran kembali ke alam liar. Panda telah menjadi simbol dari harapan bahwa spesies yang hampir punah pun bisa diselamatkan jika kita semua peduli. Panda bukan cuma hewan, tapi sudah menjadi bagian dari budaya dunia. Kamu mungkin mengenal Po dari Kung Fu Panda, atau melihat panda di logo WWF, organisasi konservasi terbesar di dunia. Di Tiongkok, panda juga digunakan dalam diplomasi. Negara ini mengirim panda ke negara lain sebagai simbol persahabatan, dikenal sebagai panda diplomasi. Tapi, di balik semua itu, panda tetaplah makhluk hidup yang butuh perlindungan kita. Kita bisa mulai dengan menyebarkan edukasi, mendukung pelestarian, dan menjaga lingkungan. Karena saat kita melindungi panda, kita sebenarnya sedang melindungi bumi kita sendiri. Panda adalah makhluk soliter. Mereka jarang berinteraksi kecuali saat musim kawin. Tapi uniknya, panda punya cara komunikasi tersendiri. Mereka menandai wilayah dengan bau urin, kotoran, hingga goresan pohon. Selain itu, panda dikenal memiliki suara yang unik seperti mengembik, merengek, hingga bersin. Terima kasih telah menyaksikan kisah luar biasa dari panda raksasa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
agar kamu nggak ketinggalan konten edukatif menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.